Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencinta kitab kuning, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah karangan Habib Zain rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. As-shaum. Wa amma as-shaumu wa huwa salisu min arkanil islami fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus. Dan adapun bermula puasa, wahwa dan dianya puasa itu yang ketiga dari rukun Islam. Jadi wahwa ini namanya jumlah mu'tarazah antara mubtada dan khobar. Saumu mubtada, huwa khobar. Adapun bermula puasa itu nisya maka bermula dianya puasa itu menahan. Imsakun ma'rufun, menahan yang sudah dima'rufkan. Ya, menahan diri yang sudah diketahui orang ala wajhin maksus, di atas jalan yang khusus pula. Kemudian wahwa dan dianya puasa itu yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Ya. Jadi berpuasa menahan diri secara khusus, maksudnya dari pagi terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian di atas cara yang khusus, maksudnya nanti ada niatnya. Kemudian niatnya harus di malam hari dan seterusnya. Jadi amma huruf tafsil, dia mengandung makna syarat, butuh kepada jawab, dan dijawabnya mesti ada fa. Ini fahuwa jawabnya, ada fa-nya. Adapun saum kalimatnya masdar, sama yasumu saum atau sama yasumu siyam. Arkan jamak taksir dari ruknun, ruknani arkan. Islam ini masdar juga, aslama yuslimu islam, madinya tambah satu huruf, aslama af'ala. Imsakun juga sama, amsaka yumsiku imsak. Ma'rufun isim maf'ul dari arafa, maf'ulun, ma'rufun. Wajhin maksus, maksus juga isim maf'ul. Wa minhun niyah, sebahagian darinya wajah maksus, jadi hu kembali ke wajah maksus. Sebahagian darinya wajah maksus itu an-niyah likulli yaumin, niat bagi setiap malam. Wa tabyituha, dan memalamkan niat. Tadi arti puasa yaitu menahan diri secara khusus, di atas cara yang khusus. Sebahagian kekhususannya yaitu dalam puasa itu mesti ada niatnya. Niat untuk setiap hari, setiap sekali niat. Wattabiyituha, dan memalamkan niat, dan niat mesti di malam hari. Artinya sebelum subuh, sebelum terbit fajar kita sudah niat. Itu untuk puasa wajib tentunya. Kalau puasa sunnah boleh juga niat sebelum tergelincir matahari selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lihat satu as-saum. As-saumu lughatan al-imsaku. Bermula puasa pada bahasa itu artinya imsak, menahan diri. Menahan diri dari apapun disebut puasa. Enggak makan, enggak minum, enggak ngomong, juga puasa. Yang penting menahan. Wa syar'an al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang bermula dianya puasa pada syara' itu al-imsak, menahan diri, an jami'il muftirat, dari semua yang membatalkan, min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, hingga terbenam matahari. Biniyatin maksusin. Ini bin niyah ini kita muta'alaq kepada imsak, menahan diri dengan niat yang dikhususkan. Ala wajhin maksus, dan di atas cara yang khusus. Niat khusus di malam hari. Qala ta'ala, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau membawakan tentang dalil kewajiban berpuasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, dituliskan, artinya difardukan kepada kamu akan puasa. Siyam ini naib fa'il kutiba. Dituliskan, difardukan kepada kamu akan puasa. Kama kutiba, sebagaimana yang telah difardukan akan dianya puasa. Dalam kutiba naib fa'il, sebagaimana yang telah difardukan akan dianya puasa adalladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu bertakwa. Artinya kewajiban puasa bukan hanya kita, orang sebelum kita juga berpuasa. Ini menunjukkan pentingnya puasa, maka Allah mensyariatkan puasa untuk semua hambanya.
Furida fi sanati saniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Telah difardukan akan dianya puasa pada tahun yang kedua dari Hijriyah dalam bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah pertama kali puasa Ramadan difardukan. Syahri Sya'ban ghairu munsharif karena alamiah dan alif dan nun. Waqad shama Rasul sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadana. Dan sungguh telah berpuasalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan, puasa 9 kali Ramadan. Selama hidup Nabi puasa 9 kali, 9 bulan. Kulluha nawaqisu. Bermula seluruhnya 9 kali itu kurang. Maksud kurang 29 hari, enggak sampai 30 hari. Tis'atan wa ishrina yauman. Bermula seluruhnya puasa Nabi itu nawaqisu, kurang. Apa arti kurang? Mestinya tis'atun wa ishruna, ini bukan tis'atan. Kurang berapa? Tis'atun wa ishruna, 29 hari illa wahidan, kecuali sekali, fakamilun, maka sekali itu sempurna. Jadi Nabi dalam hidup beliau sempat berpuasa 9 tahun, 9 bulan, semuanya kurang 29 hari, kecuali satu kali doang yang sempurna 30 hari. Kemudian wa syahru Ramadan wa syahru Ramadana huwa syahrut tasi'u min syuhuril arabiyyah. Dan bermula bulan Ramadan itu dianya bulan Ramadan itu asyahrut tasi'u, bulan yang ke-9, minasyuhuril arabiyyah, dari bulan-bulan Arabiyah. Bulan Arabiyah sama seperti bulan Masehi juga ada 12. Jadi Ramadan ini bulan ke-9. Wa huwa afdalus syuhur, dan dianya bulan Ramadan itu afdalus syuhur, yang paling utama di antara segala bulan-bulan yang 12. Wa summiya Ramadana qila li'annahu indama wada'al arabu asma' asy-syuhuri wafaqa hadha asy-syahru shiddatal harri fasammuhu Ramadana minar ramdha. Dinamakan orang akan dianya bulan akan Ramadan. Summiya Ramadana, dinamakan akan dianya bulan ke-9 akan Ramadan. Kenapa? Qila, dikatakan orang. Li'annahu, karena buah sungguh hal wasyi, indama wada'al arabu, ketika membuat oleh orang Arab akan nama-nama bulan. Wada' membuat, ketika membuat oleh orang Arab akan nama-nama bulan. Muwafaqatlah oleh ini bulan akan sangat panas. Fasammuhu, maka mereka menamakan akannya bulan akan Ramadan, diambil dari kata ramdha. Apa arti ramdha? Syiddatil hari, sangat-sangat panas. Jadi ketika orang Arab dulu menamakan semua bulan pertama namanya Muharram misalkan. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ketika menamakan bulan Ramadan, pas ketika itu, ini kata orang, ketika itu suasana sangat panas sekali. Panas, makanya mereka menamakan bulan tersebut dengan bulan Ramadan, bulan panas. Fasammuhu, mereka menamakan akannya bulan akan Ramadan, diambil dari kata ramdha yang artinya syiddatil hurri. Hurun merdeka, syiddatil harri, sangat panas. Itu kata pertama. Pendapat pertama menyatakan karena memang ketika penamaan dulu cuacanya panas, diberi nama dengan Ramadan panas. Waqila, dan dikatakan orang, li'annahu yarmiduz zunuba atau yurmiduz zunuba. Dikatakan orang alasan dinamakan Ramadan karena bahwa sungguhnya bulan ke-9 itu, yaitu bulan puasa, itu yurmiduz zunub, membakar ia akan dosa-dosa, ayyuharrikuha, membakar ia akannya dosa. Karena bulan Ramadan kalau orang berpuasa, dosanya akan terbakar, hilang, dihapus oleh Allah. Makanya disebut bulan Ramadan. Perbedaan pendapat.
Beliau enggak membawakan dalil dua-duanya, hanya untuk informasi bagi kita. Kemudian yang kedua, wahwa salisu min arkanil Islam. Jadi puasa itu merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagaimana as-sabiqu zikruha yang telah terdahulu oleh sebutnya hadis. Fi hadis, dalam hadis, buniyal Islamu ala khamsin. Yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam as-sabiq. As-sabiq yang dahululah oleh sebutnya rukun Islam. Jadi ini kita naat. As-salisu min arkanil islamis sabiqi dzikruha. Rukun Islam yang telah terdahululah oleh sebutnya rukun Islam pada hadis buniyal Islamu ala khamsin. Kemudian kekhususan puasa itu setiap bulan Ramadan, setiap malamnya harus ada niat. Harus ada niat setiap malam. Setiap hari ada niat dan niatnya harus di malam hari. Wa niyatus siyami wajibatun likulli yaumin 'indal Imam Syafi'i. Dan bermula niat puasa itu wajib hukumnya, wajib bagi siapa? Wajib bagi tiap hari di sisi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menyatakan setiap hari wajib niat karena antara sehari ke sehari itu ibadah diselangi oleh hal-hal yang membatalkan puasa. Hari ini kita puasa, antar kita buka, besok lain lagi berarti. Wa yadkhulu waqtuha min ba'di ghurubi syamsi. Dan masuklah waktunya niat dari sesudah terbenam matahari. Sudah terbenam matahari, kita berbuka puasa, sudah boleh niat lagi untuk puasa esok hari. Keempat, likulli yawmin, setiap hari bulan Ramadan harus ada niatnya. Likulli yawmin min Ramadan. Lianna kulla yawmin ibadatun mustaqillatun. Kenapa harus niat tiap hari? Karena sesungguhnya tiap hari itu ibadah yang terpisah. Ibadatun mustaqillah, ibadah yang terpisah. Buktinya diselangi oleh hal-hal yang membatalkan. Makan, minum, hubungan suami istri. Wala takfi niyatun wahidatun likulli syuhri likulli syahri. Dan tidak cukuplah oleh niat yang satu. Oleh satu niat likulli syahri untuk seluruh bulan. Nggak boleh dari awal kita niat puasa sebulan penuh sekali doang. Nggak boleh. Menurut mazhab Syafi'i. Kemudian watabiyituha, dan perlu tabiyit, memalamkan niat. Menjatuhkan niat di malam hari. Niat mesti di malam. Nggak boleh sesudah terbit fajar. Bagaimana arti tabiyit? Beliau menjelaskan. Bi ayyuqi'an niyata baina akhiril ghurubi wa tulu'il fajri. Dengan bahwa menjatuhkan ia akan niat. Maksud menjatuhkan akan niat, menempatkan ia akan niat antara akhir terbenam matahari dan di antara terbit fajar. Itulah tempat niat. Sesudah terbenam matahari hingga menjelang keluarnya fajar. Menjelang masuk waktu subuh. Jadi di antara itulah waktu yang panjang itu kita niat. Wa yajibu tabyituha minal laili fi siyamil fardhi. Wajiblah oleh mentabiyitnya niat, memalamkan niat di malam hari fi siyamil fardhi, dalam puasa fardu. Kalau puasa fardu itu niatnya berarti benar-benar harus di malam. Contohnya kasaumi ramadhana, seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan puasa wajib fardu, harus niat di malam hari. Wal qadai, seperti puasa qada, punya hutang. Tahun lalu kita ketinggalan puasa Ramadan, mau mengqadanya tetap harus niat di malam hari. Wal kafarati, dan seperti puasa kafarah, kita bersumpah untuk membayar kafarah. Puasa kafarah juga harus niat di malam hari. Wan nazari, dan seperti puasa nazar. Ya Allah, misalkan saya sembuh dari sakit, saya puasa sehari. Jadi itu puasa nazar namanya, jadi wajib. Kita mesti niat di malam hari. Dalilnya apa? Liqaulin Nabi, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yajma'is siyama qabla al-fajri. Tidak ada puasa bagi siman, la siyama, tidak ada jenis puasa bagi siman yang tidak mengumpulkan ia akan puasa sebelum fajar. Jadi mengumpulkan puasa sebelum fajar maksudnya meniatkan puasa sebelum fajar. Rawahun Nasa'i, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Nasa'i. Wa amma siyamun nafli fatasihun niyatu walau naharan ila ma qabla zawal. Adapun bermula puasa sunnah itu niscaya maka sahlah oleh niat. Walau naharan, walau ada ianya niat itu pada siang hari.
naharan jadi khabar kana mahdhuf, walau kana naharan. Nah, jadi puasa sunat itu sah niatnya walaupun di siang hari. Di siang hari ila ma qabla dzawal, hingga ma sebelum zawal. Hingga waktu sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk waktu zuhur, masih boleh niat puasa sunnah. Ada syaratnya, bisyarti alla yata'ata muftiran min ba'di tulu'il fajri. Dengan syarat bisyarti alla ini an dan la, dengan syarat bahwa tidak mengambil ia atau tidak melakukan ia muftiran akan yang membatalkan min ba'di tulu'il fajri, dari sesudah terbit fajar. Dengan ketentuan dari terbit fajar hingga menjelang zuhur tadi, sebelum dia niat, dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum, belum hubungan suami istri. Ya, artinya keadaan dia sama seperti orang yang puasa, cuma nggak niat doang. Ketika itu kalau puasa sunnah boleh niat di siang hari. Kemudian ini sambungan tadi, sebahagian kekhususan puasa itu tabiyituha, memalamkan niat minal laili, di malam hari. Artinya niat mesti di malam. Kemudian wal imsaku anil mufattirat, di sini bukan muftirat, mufattirat. Wal imsaku anil mufattirat, dan menahan diri dari segala yang membatalkan. Apa yang membatalkan itu? Minat to'am, dari makanan, wasyarabi, dan minuman, wal jima'i, hubungan suami istri, wal istimna'i, onani, bimubasyaratin, onani dengan menyentuh langsung. Nah, kita lihat satu-satu. Tadi mesti niat di malam hari. Bagaimana cara niat? Wal akmalu ayyanwiya biqalbi. Bermula yang lebih sempurna itu bahwa niat ianya dengan hatinya, niat dengan hati. Siapa saja aku puasa Ramadan esok hari untuk melaksanakan perintah Allah, fardu karena Allah. Wa yusannut talaffudu biqaulih, dan disunnahkan akan melafatkan dengan ucapannya seseorang. Ini kalau mazhab Syafi'i sunnah melafatkannya. Ada mazhab lain yang tidak menyunnahkannya. Disunnahkan akan melafatkan dengan ucapannya seseorang. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Ramadhani mudhaf ilaih. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat akan puasa esok an adai fardhi, dari melaksanakan fardu bulan Ramadan ini tahun. Jadi mudhaf adai fardhi mudhaf ilaih, mudhaf fardhi syahri mudhaf ilaih, mudhaf syahri ramadhani mudhaf ilaih, mudhaf ramadhani hadhihi syarah mudhaf ilaih juga. Makanya enggak lagi, tadinya tegah saraf ghairu munsharif, sekarang enggak lagi jadi ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan. Wa huwa wusulu ainin minat ta'am aw syarab wa ghairihima ila ma yusamma jawfan. Bahwa dianya yang membatalkan itu sampaiin, wusulu ainin, sampai benda dari makanan atau minuman atau selain keduanya kepada sesuatu yang dinamakan akan sesuatu kepada rongga. Sampainya sesuatu benda ke rongga badan kita itu membatalkan. Ya, amidan, hal keadaan sampai benda tadi. Orang yang menyampaikan benda tadi, makanan atau minuman, yang sengaja, aliman lagi yang mengetahui, mukhtaran lagi yang mukhtar, keinginannya sendiri bukan dipaksa. Adapun dia nggak tahu, baru masuk Islam makan satu piring, nggak batal. Atau nggak sengaja, lupa, nggak batal. Atau nggak tahu, atau dia dipaksa, gitu. Beliau menambahkan di sini tadi, menahan diri dari makan, dari segala yang membatalkan, baik makan ataupun minum. Maksudnya idza kana aliman amidan. Artinya makan batal puasa idza kana aliman, bila ada yang seorang itu yang tahu kalau makan membatalkan puasa, amidan lagi yang sengaja. Wa in kallal ma'kulu kamisli habbatis simsim. Sekalipun sedikitlah oleh makan, sekalipun sedikitlah oleh yang dimakan. Kamisli habbatis simsim, seperti misal satu biji simsim. Simsim ini makanan Arab ya. Satu biji simsim atau satu biji gandum atau satu biji apapun, kalau sengaja batal. 4. Idza kana aliman amidan. Yang keempat, apabila ada yaitu aliman amidan, sama juga. Tadi membatalkan puasa yaitu minum. Minum juga disyaratkan idza kana aliman amidan. Bila ada yang seseorang itu yang alim, yang mengetahui, amidan lagi yang sengaja.
Wa in qallal masyrub, sekalipun sedikitlah oleh yang diminum. Kanuqtati ma'in, seperti satu tetes air. Kalau sengaja ya batal. Nah, kemudian onani juga membatalkan puasa. Mana tadi jima, bukan onani. Jima membatalkan puasa. Wa illam yanzil, sekalipun tidak inzal ya. Sekalipun tidak keluar mani, nah yang namanya jima batal. Wa iza jama'a amidan aliman bitahrim mukhtaran batala saumu. Apabila menjima ia hal keadaan ia yang sengaja lagi yang tahu dengan haram. Mukhtaran lagi yang dia suka dia sendiri. Sengaja jima, mengetahui jima haram, kemudian dia suka bukan dipaksa, batala shaumuhu, batallah puasanya. Kalau udah batal puasa, apa yang kata Raji? Wa iza afsada shaumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tarattabu alaihi khamsatu asya'a. Apabila telah merusak ia akan puasanya dalam Ramadan. Apabila merusak ia akan puasanya dalam Ramadan yauman kamilan, sehari yang sempurna. Dengan satu jima, merusak puasanya sehari dengan sebab jima, karena jima sekali merusak puasa sehari. Tarattaba alaihi nisya, terjadi di atasnya merusak puasa oleh 5 perkara. Ada 5 hal yang harus dia lakukan dengan sebab melakukan jima di siang hari Ramadan. Yang pertama, luhukul ismi, terhubung dosa, dia jadi berdosa. Yang kedua, wujubul imsaki, wajib menahan diri. Sesudah melakukan jima, yang nggak boleh jima lagi. Kalau jima haram lagi. Nggak boleh makan, nggak boleh minum tetap. Dia tetap harus berperilaku seperti orang yang berpuasa. Diberatkan hukum kepadanya karena dia teledor. Yang ketiga, wujubut ta'zir. Mesti diberi denda. Wujubut ta'zir ini mesti diberi denda, diberi peringatan. Ta'zir mesti diberi hukuman. Jadi hukuman di sini wahwat ta'dibu minal hakim, dan dianya ta'zir itu ta'dib, diberi adab dari seorang hakim. Diberi adab ini apa? Bukan diarak, mempermalukan, kasihan, harus diberi ini denda sosial karena telah melanggar. Wa yakunu li ghairi taibin, dan ada ianya ta'zir itu bagi ketiadaan orang yang bertaubat. Berarti kalau dia nggak bertaubat, kalau bertaubat berarti nggak jadi dipermalukan lah, nggak dipermalukan lagi, nggak diberi hukuman lagi. Yang keempat, wujubul qada, dia wajib mengganti di hari yang lain terhadap satu hari yang udah dirusak. Kemudian yang kelima, wujubul kafaratil udma, wajibnya kafarah yang besar. Jadi udma ini muannas dari a'dam udma, afdal fudula, wajib kafarah yang besar. Yang mana kafarah yang besar? Wahaya ahadu salasati asya'a murattabatan, dianya kafarah yang besar itu salah satu dari 3 perkara. 3 perkara murattabatan yang tertib. Maksud yang tertib, kalau perkaranya pertama nggak mampu, baru berpindah ke perkara kedua dan seterusnya. Fala yantakilu ilal khaslati saniyati illa idza ajaza amma qablaha. Maka tidak berpindah ianya seseorang kepada perkara yang kedua kecuali apabila lemah ia amma qablaha, daripada ma sebelumnya yang kedua. Nah, itu makna tertib, harus teratur. Kalau nggak mampu pertama langsung kedua, nggak mampu kedua baru ketiga, nggak boleh lompat-lompat. Apa salah satu dari 3 perkara itu yang menjadi kafarah? Itu raqabatin mu'minatin, membebaskan seorang budak yang beriman. Itaqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan seorang budak yang beriman. Jadi budak yang beriman di sini boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 hari berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau dia puasa berarti dengan bulan, begitu kelihatan hilal langsung puasa, berarti 2 bulan sudah selesai. Baik sebulan itu 30 hari atau 29 hari. Yang penting yang kalau udah disebut 2 bulan, udah. Nah, tapi kalau puasa di tengah bulan, misalkan dia puasa tanggal 15, berarti dia puasa berdasarkan hari, bukan berdasarkan hilal. Ketika itu dia harus puasa 60 hari full. Nah. Kemudian yang ketiga dari kafarat yaitu it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin.
ngumpulin 60 orang miskin, diberi makanan harus kenyang, untuk satu orang harus kenyang. Atau diberi makanan mentah di sini, likulli miskinin muddun. Sabit untuk setiap seorang miskin itu 1 mud. Nah, 1 mud makanan. Nah, 1 mud makanan lebih kurang berapa? 1 sak 4 mud. 1 sak bahasa kita zakat fitrah 1 sak. 2,8 kilo. Berarti 2,8 kilo bagi 4, itulah mud. Sekitar 700 gram. Watajibu hadhil kafaratu 'ala rajuli la 'alal mar'ah. Wajiblah oleh ini kafarat kepada laki-laki, tidak wajib kepada perempuan. Walaupun perempuan yang ngajak jima, yang wajib kafarat tetap kepada laki-laki. Perempuan enggak wajib kafarah, cuma wajib qadanya aja. Wa tatakarraral kafaratu bitakarruril ayyam. Dan berulang-ulanglah oleh kafarah dengan berulang-ulang hari. Besok jima lagi, berarti kafarah lagi 60 orang miskin walaupun yang pertama belum dibayar. Besok jima lagi, kafarah lagi, gitu double. Kalau dalam 1 hari enggak, habis jima misalkan, terus jima lagi, tetap kafarahnya sekali. Kemudian hal yang membatalkan puasa selanjutnya yaitu al-istimna'u. Istimna itu maksudnya sengaja mengeluarkan mani. Wa huwa talabu khurujil maniyyi, yaitu mencari keluar mani, berusaha untuk mengeluarkan mani, itu istimna. Amma idza kharaja min ghairi talabihi kahtilamin masalan fala yadur. Adapun bila keluar ianya mani min ghairi talabih, dari keadaan diminta untuk keluar. Jadi talabih enggak dipaksa keluar sendiri. Kahtilamen seperti mimpi atau menghayal misalkan. Ini istimna arti sengaja memang pengen dikeluarkan, batal. Tapi kalau keluar bukan karena pengen dikeluarkan seperti mimpi masalah contohnya, fala tabtul, fala ya butulu shamu, maka tidak batallah puasa. Kemudian sedikit lagi wal istiqaah, dan yang membatalkan puasa yaitu istiqaah. Istiqaah sengaja muntah, pengen mengeluarkan isi perut. Istiqaah memuntahkan, berarti ada unsur sengaja. Istiqaah bil ikhtiyar, itu memuntahkan dengan ikhtiar, dengan suka-sukanya, bukan terpaksa. Kita lihat di sini. Wa khulasatu mas'alati khurujil mani annahu taratan yabtulu wa taratan la yabtulu. Bermula kesimpulan masalah keluar mani itu bahwa sungguhnya keluar mani itu kadang-kadang membatalkan ya akan puasa, wa taratan la yubtilu, dan kadang-kadang tidak membatalkan ya hanya keluar mani akan puasa. Itu keluar mani berarti ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak. Fa yabtulu fi halataini, maka membatalkan ianya keluar mani akan puasa, maf'ulnya kita buang aja. Fayubtilu, maka membatalkan ianya keluar mani akan puasa fi halata ini pada 2 keadaan. Yang pertama bil istimna, onani, sengaja mengeluarkan mani, batal puasa. Talabi khurujil mani mutlakan bi ayyi kifayatin. Artinya usaha untuk mengeluarkan mani secara mutlak dengan cara apapun. Berarti begitu, istimna itu memang usaha untuk mengeluarkan mani. Apa pengen memegangnya sendiri, apa menggosok-gosok kemana, yang penting mani keluar, batal. Cara terserah. Benar nggak begitu? Tapi ada pengecualian di bawah. Yang kedua, idza basyara imra'atahu min ghairi ailin. Yang kedua, bila menyentuh ia akan istrinya dengan tanpa penghalang. Jadi menempel-nempel kulit dengan kulit istri hingga keluar mani, batal. Kemudian yang kedua, wala yabtulu fi halataini, tidak membatalkan ianya keluar mani dalam 2 keadaan. Idza kharaja min ghairi mubasyarah, bila keluar ia dari ketiadaan bersentuhan. Maksudnya tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tadi kan. Karena dorin au fikrin, melihat istri atau melihat siapapun, berpikir, menghayal, keluar mani, enggak membatalkan puasa.
Ya, ini bukan onani lagi berarti. Keluar ya dan tanpa mubasyarah. Maksud mubasyarah ini enggak menyentuh antara laki-laki dan perempuan. Seperti melihat dan berpikir. Enggak batal. Yang kedua, bila keluar ya dengan mubasyarah atau keluar mani dengan menyentuh perempuan, tapi ada hailnya, ada penghalangnya, enggak langsung menyentuh kulit dengan kulit. Enggak batal juga. Ya. Jadi ini enggak layak lah dengan hal puasa. Karena namanya puasa kan harus menahan diri. Masa kita mikirin syahwat. Makanya jadi batal puasa. Kemudian al-istiqa'ah. Apa arti al-istiqa'ah? Istiqa'ah sengaja muntah. Wahya dianya tolabun wa ta'amudu khurjil qai'i. Dianya istiqa'ah itu meminta. Maksud meminta berusaha. Berusaha dan sengaja keluar muntah. Sengaja memuntahkan, mengeluarkan. Itu maksudnya talabun wa ta'ammudu khurjil qai. Fayubtilu atau fayabtulu, maka batal ianya puasa. Batal ianya puasa dengan sebab istiqa'ah tadi. Walau kana qalilan, sekalipun ada ianya muntah itu sedikit. Dia khabari, karena khabar man dara'ahu ay ghalabahu al-qai'u falaysa alaihi qada. Karena hadis Nabi man dara'ahu, barang siapa memaksa akannya. Apa arti dara'a? Ghalaba. Barang siapa memaksa akannya oleh muntah, niscaya maka falaisa alaihi, tidak ada di atasnya itu qada. Tidak perlu qada, berarti kan enggak batal. Wa man istaqa'a falyaqdi, barang siapa yang istiqa, berusaha untuk muntah ya, maka hendak mengqada ya, berarti sengaja muntah batal puasa. Rawahu Ibnu Hibban. Nah, jadi muntah itu batal puasa. Wa illam ya'ud li jawfihi minhu syai'un, sekalipun tidak kembali ya'ud, sekalipun tidak kembali bagi rongganya seseorang, minhu darinya muntah oleh sesuatu, enggak ada yang ketelan, tetap batal. Li'annaha muftiratun binafsiha, karena bahwa sungguhnya istiqa'ah itu membatalkan dengan dirinya istiqa'ah. Jadi dengan muntah saja udah batal, bukan dengan sebab masuknya muntah ke dalam perut, bukan. Kemudian tadi bil ikhtiyar, muntah dengan sengaja. Artinya iza kana aliman muhtaran, bila ada ianya orang yang muntah itu tahu itu membatalkan puasa, lagi yang muhtar bukan terpaksa. Faya betulu saumuhu, maka batallah puasanya. Amma iza kana nasian au jahilan, adapun bila ada yang seorang itu yang lupa atau jahil. Nah, jahil in udira, jika diuzurkan akan dia nyahil binahwi qurbi islamin, dengan seumpama dekat Islam, au bighairi ihtiyarihi, atau dengan tidak pilihannya, fala yabtulu shaumu, maka tidak batallah puasa. Jadi bila dia lupa atau enggak tahu, jahil yang odor, baru masuk Islam, atau enggak pernah belajar, enggak ada kesempatan belajar, nah, atau bukan karena pilihannya dipaksa, itu enggak batal puasanya. Jadi ada keringanan. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.